Sekarang bagaimana dengan sekarang makanan gizi yang dicanangkan oleh pemerintah dalam hal pemerintahan Prabowo. Kemarin kan Papua kan dia tolak mentah-mentah semua. Jadi kami berdoa tanya Tuhan, ini kenapa sampai bisa makanan sampai ada yang beracun dan lain-lain. Kami tanya Tuhan, terus Tuhan bilang, nanti mereka juga akan ambil darah nanti dong ambil untuk bunuh orang-orang pintar. Itu Tuhan pertama kasih tahu kami itu begitu. Baru kami tanya itu dong pakai darah apa? Nanti dong ambil darah dong pakai darah bayi dari gereja setan di Manado. Ada apa? Ini kan ada apa? Ini ada apa ini kan? Harus kita telusuri cari tahu di hadapan Tuhan. 3 hari yang lalu itu ini kepala sekolah SMA negeri sini. Dia dikejar. Ya, jadi dalamnya ada polisi, ada oknum-oknum polisi, oknum ini mau kejar kepala sekolah yang dong mau kejar dia. Kami cari tahu ini tidak mungkin tidak ada sesuatu. Kami doa begini, kami berdoa itu Tuhan buka. Itu kami waktu itu sudah berdoa baru Tuhan perlihatkan mata dari Lucifer iblis yang kiri. Baru Lucifer ini dia bilang begini, saya inilah yang Yesus, saya inilah yang berkuasa. Dia menyatakan begitu. Jangan sampai masuk isu-isu yang seperti makanan ini racun lah, genosida lah. Jangan kami masuk di situ. Ini pikiran penafsiran manusia yang tidak jelas. Ya. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuscript Papua. Pemerintah telah meluncurkan program makan bergizi gratis MBG untuk meningkatkan gizi masyarakat. Namun program ini ditolak oleh banyak masyarakat Papua. Di tengah memanasnya aksi penolakan ini, khususnya di Papua, muncul penglihatan seorang hamba Tuhan mengenai makan bergizi gratis. Ia mengisahkan penglihatannya tentang mata Lucifer, bapak dari segala setan, yang diyakini mengawasi wilayah tersebut. Penglihatan ini menambah dimensi spiritual dalam memahami situasi sosial dan budaya di Papua. Di tengah program makan bergizi gratis yang tengah dipromosikan oleh Lenis Kogoya di Papua, suara-suara kritik dari kalangan orang asli Papua mulai muncul dengan keras. Beberapa pihak merasa ada mata iblis yang tersembunyi di balik niat baik tersebut. Istilah ini bukan sekadar metafora, melainkan sebuah ungkapan kekecewaan dan kecurigaan terhadap tujuan yang lebih besar yang mungkin tersembunyi dalam program tersebut. Bagi sebagian orang asli Papua, program yang terlihat menguntungkan ini justru dirasakan sebagai bentuk manipulasi. Mereka merasa bahwa ada kekuatan-kekuatan luar yang menggunakan program ini sebagai alat untuk memperkuat kontrol politik atau ekonomi atas wilayah mereka. Kata mata iblis disematkan karena mereka melihat adanya celah yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan jangka panjang yang tidak sejalan dengan kepentingan dan kemajuan masyarakat Papua. Di balik klaim tentang upaya mengatasi masalah gizi buruk, sejumlah orang mempertanyakan apakah program ini benar-benar dirancang untuk kepentingan masyarakat Papua atau hanya sebagai kedok untuk menyembunyikan agenda yang lebih besar. Kekhawatiran ini mencuat karena Papua, dengan segala keragamannya, masih sering menjadi objek kebijakan yang diputuskan oleh pihak luar tanpa partisipasi penuh dari masyarakat setempat. Bagi mereka yang skeptis, program ini lebih terasa seperti langkah politis untuk meraih simpati atau mendapatkan dukungan dalam upaya memperkuat posisi tertentu di tanah Papua. Tidak sedikit yang merasa bahwa pemberian bantuan gizi ini tidak akan menyelesaikan akar permasalahan yang lebih mendalam, seperti ketidaksetaraan sosial, akses terhadap pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil bagi masyarakat lokal. Namun, meski ada yang mencurigai niat di balik program ini, ada pula yang melihatnya sebagai langkah positif, sebuah perhatian terhadap kesehatan masyarakat Papua yang selama ini sering terpinggirkan. Di tengah perdebatan ini, masyarakat Papua tetap berada di persimpangan, mempertanyakan apakah program tersebut benar-benar membawa perubahan yang mereka dambakan, atau justru sekadar menjadi alat politik yang tak menyentuh kebutuhan dasar mereka yang lebih mendalam. Teman-teman jangan lupa komen positif saja dan salam hormat dari YouTuber Manuscript Papua. Manuscript Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Pada saat ini saya mau menyampaikan kembali apa yang Bapak sedang bukakan dan kerjakan di dalam roh. Kami kerja 1, Tuhan kerja 9. Kali ini saya akan menyampaikan tentang ada apa dengan dipaksa sosialisasi, dipaksa makanan gratis bagi anak-anak sekolah di Papua. Ya, jawabannya di belakang itu ada mata alam, ada maksud-maksud iblis atau ada maksud-maksud setan. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ya, ini saya akan menyampaikan soal ini dalam channel saya ini. Dengan demikian bisa ikuti, lalu bisa renungkan, setelah renungkan lalu kita waspada dan menghindari hal-hal ini karena
masyarakat sudah tolak, dan kami juga berdoa cari tahu, dan Tuhan memperlihatkan semua rahasia-rahasia durhaka di balik paksa makan, sosialisasi paksa makan makanan gratis. Terutama juga untuk orang-orang Papua asli. Ya, dengan demikian ada beberapa hal yang saya akan sampaikan. Ada Rogos, ada Rogos, ada Rema, Logos, dan juga ada kesaksian. Dengan demikian saya harap dapat ikuti dari awal hingga akhir. Baik. Ya, sekarang ayatnya di mana? Daniel 1 ayat 6 sampai 21. Kita baca di situ, coba baca. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yahudi, yakni Daniel anaknya Misail dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, anaknya dinamainya Satrak, Misail dia dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pimpin pegawai istana itu. 10. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau Tuhanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebahaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh Raja. 11. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, anaknya Misael dan Asaria. 12. Adakanlah percobaan dengan amba-ambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. 13. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian berlakulah amba-ambamu ini sesuai dengan pendapatmu. 14. Dengarkannyalah permintaan mereka itu oleh diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. 15. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. 16. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. 18. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadapi, maka dibawalah mereka oleh pimpinan pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. 21. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Jadi di situ tadi setelah kita baca ikuti itu bahwa setelah diuji coba menurut raja itu orang-orang pemuda-pemuda anak sekolah pada zaman itu kalau mereka makan makanan santapan bernom juga nanti jadi pintar. Sementara di mata Tuhan lain, santapan yang disajikan itu santapan berhala, ada makan berhalanya di dalam. Maka karena Daniel dia tahu dia anak rohani, jadi dia tahu. Dia bilang dia ambil keputusan, saya tidak akan ini.
Berarti Daniel siapa yang kasih tahu dia? Tuhan yang kasih tahu dia. Tuhan bilang sama Daniel, dan Allah kasih tahu supaya kamu ya pemuda dan 4 orang itu tidak boleh makan makanan itu. Iya toh? Iya. Jadi Daniel dia tahu dari siapa bahwa makanan itu makanan najis, makanan jampi, makanan sudah dibaca-baca, sudah dikasih racun untuk bunuh orang pintar, anak-anak pintar yang di Daniel dengan rombongan supaya dong terbunuh. Iya toh? Tapi Daniel dia tahu. Jadi orang pintar yang anak-anak pintar yang di Israel pada waktu itu di pembangunan Babel itu kan dong tidak menentu karena dong dengar petunjuk Tuhan. Jadi baru bagaimana cara hadapi ini perintah Raja Kores ini. Dikasih tahu kepada dong punya yang disuruhkan untuk pergi untuk tidak hidangkan makanan. Dia bilang begini, ini sekarang Daniel bilang begini, baik, nanti kami akan lakukan seperti yang Daniel kasih tahu. Jadi kasih tahu. Jadi Daniel dia kasih tahu, dia bilang nanti kalau kamu masak itu kami kasih itu, kasih sayur dengan ini saja, makanan biasa saja. Nah 10 hari kami harus diuji. Dia bilang jangan sampai punya raja di pusat dia marah kami, jangan sampai saya di ini. Daniel bilang tidak, saya nanti berdoa. Jadi Tuhan lindungi kamu juga. Nah begitu toh. Sudah 10 hari dia diuji. Dan dia sudah kasih tahu ke raja bahwa nanti mereka ini 10 hari diuji. Biarkan mereka diuji. Tidak boleh kasih makan makanan raja. Tapi kita kasih makan makanan biasa saja. Nah nanti 10 hari diuji baru nanti kita lihat. 10 hari diuji dan Tuhan kasih hikmat pada saat itu kepintaran luar biasa daripada yang lain. Berarti sumber hikmat pengetahuan yang dikasih oleh itu orang Israel sampai hari ini itu di sana Yerusalem. Berarti tidak ada masalah dengan soal makan minum. Hikmat pengetahuan di Pura Daniel dan lain-lain itu berdasarkan hikmat karena sumber hikmat pengetahuan, kepintaran, kecerdasan itu kan dari Tuhan. Nah, jadi maksudnya mereka itu raja itu dia kasih makan supaya orang-orang Israel itu dong tinggalkan Tuhannya mereka. Nah, begitu. Nah, sekarang bagaimana dengan sekarang makanan gizi yang dicanangkan oleh pemerintah dalam hal pemerintahan Prabowo. Nah, dengan catatan bahwa untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah untuk seluruh Indonesia juga harus Papua. Tapi kemarin kan Papua kan dia tolak mentah-mentah semua SD, SMP, SMA, semua orang tua semua orang tolak untuk makanan bergizi karena di dalamnya ada muatan racun, ada muatan baca-baca dan lain-lain. Sekarang sudah tolak. Jadi kami berdoa tanya Tuhan, ini kenapa sampai bisa makanan sampai ada yang racun dan lain-lain. Kami tanya Tuhan baru, Tuhan bilang begini, itu mereka mau ambil anak-anak pintar di Papua dengan ada dibilang itu anak-anak pintar yang di Papua supaya anak-anak pintar yang di Papua itu mereka ambil untuk satu itu mereka bunuh, yang kedua itu mereka mau jadikan orang-orang Papua itu jadi perempuan. Bukan perempuan tapi jadikan mereka itu anak-anak, pikiran anak-anak. Biar dia bupati, biar dia DPR, biar dia gubernur. Dia orang pintar kalau dia sudah makan makanan itu, nanti dia jadikan mereka itu pikirannya anak kecil bisa diperdaya. Karena dong sudah baca-baca. Kami tanya Tuhan, terus Tuhan bilang, nanti mereka juga akan ambil darah. Darah itu nanti dong ambil untuk bunuh orang-orang pintar. Orang-orang pintar. Itu Tuhan pertama kasih tahu kami itu begitu. Baru kami tanya itu dong pakai darah apa? Nanti dong ambil darah, dong pakai darah bayi dari gereja setan di Manado. Nah, jadi itu kemarin kami berdoa Tuhan sudah hancurkan semua itu, sudah bakar. Itu ulang lalu. Nah, sekarang tapi itu memang sudah seperti itu, tapi kenapa sekarang Jakarta paksakan untuk orang harus makan makanan ini, harus mereka turun bentuk dia punya badan lembaganya, mereka harus sosialisasikan, harus dipaksakan untuk harus disosialisasikan. Dan hari ini juga akan ada sosialisasi makanan gratis di daya sini. Haleluya. Jadi itu macam dong paksa kah begitu tuh. Dong paksa harus dilaksanakan. Kalau dipaksa berarti ada apa? Ada apa? Ini kan ada apa? Nah ini ada apa? Ini yang harus kita telusuri, cari tahu di hadapan Tuhan. Mereka paksa ini, baru yang dipaksanya orang-orang dari Papua sendiri yang diperdaya untuk dong turun. Nah ini yang saya mau bersaksi. Kesaksian saya itu begini. Jadi dalam kesaksian saya itu kemarin 3 hari yang lalu itu ini kepala sekolah SMA negeri sini. Dia dikejar. Jadi awalnya itu anak-anak SD, SMP, SMA di Daya itu mereka mau demo karena kabupaten lain sudah semua. Jadi inisiatif mereka sudah mau demo. Baru ada bahasa yang dikembangkan oleh orang lain bahwa itu kepala sekolah SMA negeri dia yang paksakan anak-anak demo baru mau demo. Padahal ini tidak benar, bahasa tidak benar. Para kabupaten lain sudah demo semua. Baru sekarang Daya ini mereka mau demo damai untuk penolakan makanan bergizi.
Nah, makanan bergizi yang penuh dengan racun ini. Nah, jadi mereka sudah mau demo. Begini dia dipaksakan. Baru alasan dong bilang itu begini begitu. Setelah itu yang bersangkutan ini dia lapor ke saya untuk harus berdoa. Cari tahu ini kenapa sampai mereka kejar saya. Ya, jadi dalamnya ada polisi, ada oknum-oknum polisi, oknum ini mau kejar kepala sekolah yang mau kejar dia. Nah, kami cari tahu ini tidak mungkin tidak ada sesuatu. Karena dia desak-desak terus kami untuk doa. Kami doa begini. Tuhan bilang begini. Tuhan perlihatkan ini saya masuk ke Rema. Tuhan apa yang Tuhan tunjukkan. Kami berdoa begini di belakang dia rumah itu. Ada makhluk setan. Jadi dia harus buka hati sungguh-sungguh. Tidak, 2 kali 3 kali kami berdoa itu belum kelihatan. Baru Tuhan bilang harus sambungkan dengan dia sendiri baru berdoa. Nanti dia sendiri sambung dan berdoa, baru Tuhan mulai perlihatkan buka di belakang dia rumah itu, tempat ibadah tuh, belakang rumahnya itu ada makhluk yang harus dibongkar. Kamu masuk lagi berdoa tanya tuh, kau minta ampun, kalau tidak ini bahaya. Begini, dia minta ampun begini. Pedang Tuhan dari atas turun itu dia membela gunung ini, Poti ini, gunung di atas tadi. Kalau dari Poti kita lihat sebelah itu gunung Poti itu. Itu Tuhan membela itu baru gunung itu dengan pedang Tuhan yang bernyala baru. Di bawah itu ada mata ini. Ada Tuhan bilang itu mata Lucifer setan, mata Lucifer yang sebelah kanan di situ. Baru Tuhan kasih dia bongkar dia rahasia ini. Nah, karena ini yang nanti mata Lucifer yang ini itu ada di sini, ini yang disebut mata alam. Jadi bangsa-bangsa mereka lihat segala sesuatu lewat ini. Ada apa di Papua dan lain-lain itu dong pakai mata alam. Belanda, negara-negara. Tuhan bilang begitu. Tapi dia punya mata alam yang Lucifer punya asli yang sebelah kanan itu yang ada di bawah sini. Makanya orang yang pakai ilmu dari oknum-oknum itu, mereka kejar kepala sekolah ini karena mau ambil mata alam ini. Lo mau tarik mata alam Lucifer yang ada di ini. Belakang dia rumah ini. Lalu waktu kami berdoa itu Tuhan buka. Tuhan bilang begini, Tuhan bongkar rahasia ini. Tuhan bilang begini, mata alam dari mata Lucifer yang sebelah kiri kan sudah dibuka di kaitak itu sebelah sini. Di sebelah di atas itu. Itu kami waktu itu sudah berdoa baru Tuhan perlihatkan mata dari Lucifer iblis yang kiri. Baru Lucifer ini dia bilang begini, saya inilah yang Yesus, saya inilah yang berkuasa, dia menyatakan begitu. Saya ini yang hebat. Lalu kami berdoa baru sudah bawa naik ke pengadilan Kristus saja untuk adili. Begini di pengadilan Kristus mereka taruh neraca untuk timbangkan. Jadi Lucifer punya itu dia bawa mata yang sebelah kiri itu dia bawa taruh di atas. Yesus punya itu ini. Yesus punya itu air mata, 1 tetes air mata Yesus saja. Taruh. Timbang begini, yang berat itu Yesus punya. Yang mata Lucifer punya ringan naik. Baru diambil keputusan dari surga menyatakan bahwa Lucifer, kau itu tidak ada apa-apanya. Orang harus menyembah Yesus. Jadi Lucifer mata kiri itu diturunkan baru, dimusnahkan baru, dimusnahkan. Setelah itu yang mata kiri, mata kanan itu yang sebelah sana yang kemarin yang tadi saya ada bersaksi itu. Jadi mata kanan ini yang diambil. Waktu Tuhan ambil naik baru taruh di atas baru timbang lagi dengan air mata. Yesus punya air mata yang sebelah kanan. Yang tadi kan sebelah kiri, sebelah kanan Yesus mata air baru ditimbang. Begini 1 tetes saja. Begini yang berat itu siapa? Yesus punya 1 tetes air mata berat. Orang biasa menangis dengan meratap berdoa itu berat. Tuhan bilang baru dokter bongkar rahasia. Tetapi ada orang yang biasa menangis dengan tipu-tipu. Tuhan perlihatkan, Tuhan buka rahasia. Macam beberapa orang di persekutuan doa itu kan biasa menangis sampai meratap tuh. Padahal itu Tuhan bilang itu air mata iblis. Tipu orang. Itu tuh bongkar rahasia ini. Jadi macam kalau orang di persekutuan tuh banting-banting diri, dong garuk-garuk tanah. Padahal itu tangisan tipuan dari iblis. Air mata iblis. Jadi setelah Tuhan bongkar dia punya rahasia diadili habis-habisan. Baru itu mata kanan daripada Lucifer itu diambil baru dibuang ke tempat tertentukan dari keabadian baru. Kau lihat mata alam yang dari tadi orang Bugis punya, Makassar punya, dari Cina punya, India, Arab punya, dong segemetar semua. Dong lihat itu dong segemetar, dong takut. Haleluya. Dong takut baru. Malaikat Tuhan turun ambil semua tangkap karena yang satu induknya sudah ini jadi. Yang lain semua 1 kali Tuhan tutup semua dari Roma punya mata alam, Belanda punya, Inggris punya, dari orang Bugis, Makassar, Madura punya, yang luar semua. Haleluya. Setelah itu semua ini baru selesai itu kamu lihat. Yesus punya mata itu terang sekali, dia menjadi lampu matahari terang. Dia menyerangi baru.
Kegelapan itu mulai hilang. Terang. Kami tanya kenapa Yesus punya mata itu mulai terang. Baru terang menjadi ini. Tuhan bilang kalau Yesus mata mulai terang itu semua kejahatan yang sedang dilakukan di atas ini daerah Digi, Daya, Papua semua itu akan telanjang karena di hadapan terang Tuhan. Terang Tuhan. Nah, Tuhan kasih tahu begitu. Setelah itu Tuhan jelaskan. Pas pada saat itu yang ini saya pada ada ini ada sakit toh. Wih, begini Tuhan bilang, itu kamu punya air mata yang tertampung di dalam. Kenapa begitu? Kami tanya Tuhan. Tuhan bilang begini, kamu itu sudah berdoa dengan air mata, berdoa dengan apa saja kamu sudah berdoa di sini. Tapi orang tidak menghargai air mata. Air mata yang ditumpahkan itu banyak orang tidak menghargai. Nah, nanti air mata itu nanti Tuhan ambil. Tuhan ambil baru. Firman yang kami sampaikan bagi yang tidak percaya, tidak bertobat, tidak lakukan. Nah, itu nanti kena hukuman. Tetapi bagi yang dong percaya, kita sampaikan dong percaya, itu nanti mereka diberkati. Tuhan bilang begitu. Begitu pula, Yesus punya air mata di Taman Getsemani. Ibrani 5 ayat yang ke-7 baca. Ibrani 5 ayat 7. Ya. Ibrani 5 ayat 7. Haleluya. Ibrani 5 Ayat 7, ya. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Nah, air mata dan ratapan Yesus yang jatuh di Taman Getsemani yang ditulis ini. Tuhan bilang begini, nanti air mata itu Tuhan ambil baru nanti dihukum. Makanya di akhir sama Yesus datang itu, bagi yang tidak percaya Yesus itu akan masuk neraka. Bagi yang percaya Yesus itu, air mata itu nanti menjadi berkat bagi mereka dan air kehidupan dia mengalir. Ini tuh bongkar rahasia tentang air mata Yesus. Nah, jadi air mata Yesus saja nanti begitu. Nah, air mata hamba Tuhan saja begitu. Apalagi air mata. Nah, sekarang kita lihat air mata hamba Tuhan dan orang-orang di Papua hari ini terlalu banyak air mata tumpah di hadapan Tuhan. Dan itu dia tumpah itu tidak sia-sia, Tuhan sedang ambil tampung. Kalau Tuhan sudah ambil tampung dan kalau Tuhan tumpahkan satu kali itu nanti penghukuman akan terjadi itu besar-besaran. 5 beluan akan kena banyak kegoncangan. Nah, Tuhan kasih tahu seperti itu. Nanti setelah kami berdoa, jadi saya dari bawah Nabire saya naik ke sini hari Selasa kemarin sore. Karena tidak susah dapat mobil, saya datang jaga jam 4 di tempat Wadio, tempat tanjakan naik itu. Saya lagi jaga begini, anak satu yang dia pakai baju merah, dia pakai sabel panjang baru. Dia bilang dia datang di si penjual sebelah, setelah penjual dia kasih korek begini. Baru dia datang ke saya. Baru dia bilang, kau kasih uang karena kamu suku Meyan, pukul kami suku Moni. Saya ini luka-luka ini karena kamu. Kalau tidak saya tikam kau. Saya bilang, saya kan baru datang. Kamu kan orang lama, kau lihat saya, coba kau lihat saya muka. Saya kan orang, kalau orang yang tinggal di sini bulan namanya. Kan saya kan mau naik sekarang ini. Sudah kalah begitu kau kasih. Saya kasih 50 dia jalan. Saya rasa lain. Jadi saya pulang kemarin berdoa tanya Tuhan. Berdoa tanya Tuhan, anak ini ada apa? Begini Tuhan bilang, itu gula-gula politik, ilmu gula-gula politik yang dong kasih makan. Orang pendatang dong kasih makan baru. Nah, supaya dia mau, mereka bikin orang Papua makan Papua, suku makan suku. Jadi kemarin macam Nabire dia urah itu kan terjadinya di lokasi itu di bawah. Itu dong penjaringan dong pasang di situ. Jadi waktu kan berdoa itu, nanti politik gula-gula setan politik keluar dari mulutnya baru Tuhan kasih keluar baru bakar itu. Baru dia Tuhan bilang begini. Begitu pula Lenus Gogaya yang sedang jalan hari ini. Itu juga dong dikasih makan makanan gula-gula politik. Setan gula-gula politik. Baru dong paksa-paksa. Terus siapa lagi nih? Yang sekarang dong bilang tim lembaga atau tim makanan bergizi gratis ini. Nah, makanan bergizi gratis ini dong jalan ini itu juga dikasih makan. Jadi dia sudah kasih makan gula-gula politik ini. Baru dong mau jalankan program ini, program yang tidak baik ini. Tuhan bilang begitu. Tuhan bilang begitu. Jadi kami berdoa semua Tuhan kasih babat semua selesai. Selesai. Baru itu harus dibatalkan yang model-model ini. Dong jalan sosialisasi, panitia jalan dengan dong punya ini untuk loloskan agenda Jakarta yang ujungnya untuk bermuara untuk membunuh orang Papua dengan diam-diam. Karena kalau terang-terangan itu kan dong takut. Karena pasti pelanggaran HAM akan disoroti dari luar. Tapi kalau diam-diam, siapa mau soroti siapa? Karena tidak ada data bukti. Ada bilang kau makan makanan ini itu bukan makanan racun. Itu makanan begini begitu. Nanti kan bicaranya begitu. Karena seperti Tuhan kasih tahu. Nah, jadi lalu
nanti sampai di sini baru tadi malam kan dibilang bahwa besok itu kan ada sosialisasi, maksudnya hari ini ada sosialisasi itu toh tadi malam ini. Baru tadi pagi baru kita masuk doa lagi tuh. Tadi pagi baru kita masuk doa lagi, baru kita berdoa supaya Tuhan bangkit hari ini dengan malaikat Tuhan dan apa saja bergerak, karena orang-orang ini kan datang dengan diam-diam terang-terangan untuk mereka masuk di kawasan Tuhan. Kawasan Tuhan ini artinya begini, atmosfer udara kawasan Tuhan ini kan sudah dikuasai oleh Tuhan. Jadi orang yang masuk dengan kekuatan kuasa gelap yang baik tidak baik itu kan tetap akan dihantam, akan dilututi, akan dibakar oleh Tuhan. Itu yang tadi pagi kita ada berdoa. Dia ada berdoa baru. Waktu kita berdoa itu tadi penambat Tuhan satu kan dia lihat bahwa pedang Tuhan yang bercahaya turun baru. Dia bela kegelapan. Kegelapan dia terbelah keluar baru. Terang mulai menerangi. Itu tadi kan lihat waktu kita berdoa tadi seperti itu. Kegelapan itu apa? Kegelapan yang menutupi wilayah ini dengan perbuatan-perbuatan gelap kan diangkat semua, dibakar dengan pedang Tuhan. Dengan pedang Tuhan supaya praktek-praktek ini tidak masuk. Itu kan tadi sudah kita berdoa. Jadi berhubungan dengan hal-hal yang dipaksakan, itu berarti ada sesuatu di balik itu. Sesuatu yang di balik itu yang kita ada sampaikan ini. Sekarang tinggal bagaimana orang tua, orang-orang Papua mau percaya atau tidak percaya, kembali ke mereka. Kalau percaya ya tidak usah makan itu. Bilang saja kasih uang saja kami sendirian nanti masak. Nanti kami beli yang bergizi-gizi. Jangan kami yang sediakan. Itu kan harus punya hikmat. Daun Daniel kan punya hikmat. Sudah, jangan kau takut. Raja tidak akan pecat kamu dan tidak hukum kamu. Kau kasih makan saja makanan begini baru kau lapor. Mereka ada kasih tahu begini supaya uji. Jadi karena itu kan petunjuknya Daniel buat Tuhan, sampaikan petunjuk Tuhan dan Tuhan yang kerjakan. Kita juga kalau ikuti petunjuk Tuhan, kita ambil hikmah. Sudah guru-guru SD, sekolah-sekolah di Papua, haleluya, uang dikasih. Kami ambil uang gizi, makanan bergizi. Sekarang orang tua yang kasih ke orang tua ya nanti belikan makanan untuk anak-anak bergizi. Kan begitu hikmat harus bangun. Ya, jangan lewat ini bilang lewat oknum-oknum polisi kah, tentara kah, atau lewat orang pendatang ini, atau lewat orang atau lewat guru atau lain-lain. Karena tetap akan ada kecurigaan dan tetap akan ada masalah. Dan masalah itu terjadi berarti presiden kau tanggung jawab. Untuk menghindari itu satu. Yang kedua itu adalah ya sekarang kalau mau bikin Papua ini dengan cara genosida dengan kekuatan kuasa gelap sudah tidak berlaku. Karena hari ini kuasa Tuhan sedang mata Tuhan sudah terbuka hari ini. Dan sinar kemuliaan Tuhan sudah melihat perbuatan kejahatan, kegelapan yang sedang dilakukan di atas Papua. Haleluya. Ya. Jadi kalau Tuhan sudah lihat itu, kalau mata Tuhan langsung kalau lihat ke orangnya, oknumnya, ini bahaya. Karena akan dieksekusi dari surga. Hukuman-hukuman tetap akan terjadi. Presiden bisa dihukum dan lain-lain bisa dihukum akibat-akibatnya. Jadi cara hukumnya Tuhan terhadap manusia itu lain-lain. Tidak langsung ponis begini, tidak ada. Ya, itu makanya wajib takut Tuhan. Karena pemerintah adalah wakil Yahweh di muka bumi. Wajib takut Tuhan. Dan kalau memang sepanjang program itu bertentangan dengan norma-norma adat, norma agama, norma denominasi gereja tertentu, tidak boleh diterapkan. Apalagi hal itu ditolak. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan, kesaksian-kesaksian saya. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah menyampaikan ada beberapa rentetan pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan. Bapak berhubungan dengan penolakan makanan gratis bergizi, Bapak yang dijalankan oleh program dalam rangka genosida orang Papua dan pembunuhan orang Papua dan juga lain-lain terhadap orang Papua. Kami sudah Bapak tadi sampaikan, biarlah hikmat Tuhan terus bekerja, beracara, sehingga setiap orang menangkapnya dan juga mereka berwaspada, berhati-hati menjelang akhir zaman. Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Masiah Adonai, setiap mata-mata alam dan setiap apapun, Bapak, dalam nama semua kami tutup dengan darah Yesus Masiah Adonai. Lindungi Bapak, pagari tutup bungkus Bapak, setiap orang-orang Papua, di mana saja mereka berada, anak-anak asli, di mana saja mereka berada, kami lindunginya. Terima kasih Bapak. Setiap jalur yang masuk melalui makan dan minum, kami kancing setiap kegerakan apapun dibakar, musnahkan dengan darah Yesus Masiah Adonai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan siaran di channel YouTube Manuskrip Papua. Kami sangat menghargai setiap dukungan yang kalian berikan. Tanpa kalian, perjalanan channel ini tidak akan terasa seistimewa ini. Salam dan hormat dari YouTuber Manuskrip Papua. Manuskrip Papua.